Jakarta tahun pertama. Perempuan. Kau pasti tahu sakitnya cinta yang tak terkatakan. Cinta yang hanya mampu didekap dalam ungkap. Kata orang bahkan diam berbicara. Tapi menurutku, hal itu tidak berlaku dalam cinta. Sebab cinta harus diekspresikan dan pantang dibawa diam. Sebab cinta harusnya dinyatakan, lalu dibuktikan dengan sikap. Begitu seharusnya cinta. Tapi aku memang tidak punya pilihan. Maafkan. Sebuah bingkisan dan sepucuk surat tergeletak di bibir ranjang. Di memandangnya dengan keingintahuan yang besar. Matanya yang memiliki kelopak indah terbuka lebar. Sementara mulutnya sejak tadi menimbulkan suara gumam tak jelas. Kedua bola mata gadis itu tak beranjak juga dari bingkisan dan sepucuk surat yang ditempel menyatu dengannya. Paket kesasar, kalau boleh disebut demikian. Diterimanya pagi ini dari tukang pos, lelaki tua yang menggayuh sepeda dengan susah payah. Dia tidak mengerti mengapa lelaki itu masih bersikeras mengantar surat hanya dengan sepeda. Sementara tukang pos yang lain telah lama meninggalkan kendaraan antik itu, beralih ke sepeda motor. Hancur semua berantakan. Buat siapa, Pak? Kok nggak ada namanya, Pak? Yakin gue di sini? Aku pun mulai berdendang. Pasti ku bisa melanjutkannya. Pasti ku bisa menerima dan melanjutkan. Jakarta tahun ketiga. Perempuan. Hari-hariku adalah penantian. Perasaan gelisah yang kupikir tidak mungkin ada kini menjadi rutinitas yang harus kuhadapi. Dulu, aku memang menghindar dari perasaan itu. Jatuh cinta. Untuk apa? Aku orang miskin yang harus menyelesaikan sekolah dan seabrek tanggung jawab. Sebab emak, salah satu perempuan yang kuhormati, telah lama ditinggal mati ayah. Aku tumbuh menjadi lelaki, sendiri. Hidupku bagiku merupakan perjuangan keras tanpa batas. Tak jarang aku merasa seperti kapal kecil yang berjalan tanpa rasi bintang. Terapung-apung, sesekali membentur karang, dan harus berbalik arah. Namun melihatmu pertama kali di masjid sore itu, hatiku begitu saja bicara. Kau adalah perempuanku, takdirku. Untuk pertama kali hidup tak sekadar mengalir. Sebab kini, aku punya cita-cita.
Paket siapa nih? Kok nggak ada nama pengirimnya? Boro-boro pengirim, nama yang dituju aja tidak ada. Aneh kan? Tidak lucu. Pasti pengirimnya ingin membuat kita bingung dah. Kita buka saja. Bagaimana kalau kita buka saja? Setelah itu kita bungkus lagi. Bagaimana? Siapa tahu kan ada penjelasan di dalam kotak ini. Itu juga nggak boleh, Di. Kita tidak boleh membuka bingkisan ini. Kecuali memang benar bingkisan ini milik kita. Siapa tahu bingkisan ini nyasar ke alamat sebelah. Atau mungkin saja kan pengirimnya salah menulis alamat. Ya, memang mungkin. Jadi gimana dong? Kita biarkan dulu saja 3 hari. Lihat-lihat. Siapa tahu Pak Pos memang salah kirim. Mungkin Pak Pos juga kembali ke sini kalau salah kirim. Jadi kita simpan dulu saja. Gimana? Oke? Lihat apa yang terjadi dengan semua rencanaku hancur. Curang. Kamu nggak amanah, Di. Maafkan aku. Maafkan aku, tapi tidak akan ada kemajuan jika kita hanya menunggu. Sudah 3 hari lebih. Surat ini indah, kalian harus membacanya. Masalahnya, kita tidak berhak, Di. Aku bukannya nggak penasaran. Surat itu kalau benar indah, seperti katamu, hanya milik satu orang.
Membacanya akan lebih mengurangi rasa hormat kita terhadap pemilik dan pengirimnya. Siapa yang bisa memilih cinta? Siapa yang bisa memutuskan kapan cinta harus hadir dan kepada siapa cinta harus tumbuh? Tak ada. Sebab cinta adalah anugerah. Rahasianya yang unik dan barangkali tak selalu bisa dijelaskan. Aku mencintaimu, perempuan. Tanpa keraguan dan dengan keyakinan penuh, aku menjatuhkan pilihan. Dan aku bukan lelaki yang gampang menentukan pilihan atau mengubah pilihan yang telah dibuat. Aku adalah lelaki yang memilih dan sekaligus menerima risiko atas pilihan yang kubuat. Tak ada kata mundur. Mereka bilang mustahil, barangkali ada benarnya. Tapi bukankah Tuhan adalah tempat bagi semua kemustahilan? Itulah kenapa dalam iman yang tak seberapa selama 8 tahun ini telah kusandarkan jawaban doa padanya, cita-cita untuk bisa menjadi tua bersamamu. Adapun penantian panjang yang kulalui, biarlah menjadi bagian sejarah betapapun sakit dan membuatku tersiksa. Memandangmu dalam realita memang perih, luka di atas luka tersiram cuka. Untunglah pada malam-malam engkau milikku, meski dalam mimpi yang kata orang semu. Aku penasaran, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa mereka tidak bisa bersatu? Mungkin perempuan itu tidak mencintai laki-laki itu, Dit. Terus, Tapi lelaki itu sudah memilih dan dia berharap suatu saat si perempuan itu pasti mencintainya. Mungkin lelaki itu mencintai perempuan yang sudah menikah. Jadi mustahil. aku tidak mengerti kenapa surat itu tidak pernah dikirimkan lewat pos sebelumnya. Begitu banyak, bahkan berlembar-lembar. Lihat nih, surat ini ditulis dan sebagian surat yang lainnya sudah rusak dan tidak bisa dibaca karena sudah tertelan banjir. Aku melihatmu hari ini, indah seperti biasa. Kau mengenakan baju, rok dan blus, bermotif pink dan biru. Dua warna yang menjadi favoritmu. 11 tahun berlalu, perempuan, kau tetap satu-satunya perempuan yang membuatku sadar dan rajin berdoa. Waktu memang telah berlalu sangat cepat, tanpa bisa dicegah. Harus kuakui, itu sama sekali tak mengurangi keindahan perempuanku. Satu wajah daun sirih yang hitam manis, tawa cerahmu, dan sorot mata keibuan. Ketika di tempat-tempat lain ketulusan telah menguap dan sulit ditemukan, aku pun datang kepadamu. Sebab pada wajah sederhana namun indah milikmu, ku nikmati ketulusan melimpah. Maka dalam diam harapanku jahit, suatu hari aku akan di sisimu saat matahari terbit. Perempuan, semoga kau bisa melihat perubahan yang telah kubuat dalam hidup. Beberapa cerpen telah kubuat, sebagian ada yang telah dibukukan. Terima kasih menjadi sumber abadi inspirasiku. Semoga kau tidak keberatan. Selalu kutulis inisial namamu di setiap tulisan. Dengan cara itu, aku berusaha terus bersamamu,
menjaga cita-cita, juga kesetiaan. Aku tidak menyalahkan jika tidak ada yang percaya bagaimana aku sebagai lelaki yang memiliki kebutuhan bisa tetap sendiri dan tak tergoda macam-macam. Kesalahan mereka adalah mengira aku sendiri. Mereka tidak memahami wajahmu yang menyapaku setiap pagi di komputerku. Mereka tidak melihat fotomu yang terselip di dompetku, meski lusuh dan berukuran sangat kecil. Maafkan aku mengambilnya tanpa meminta, tapi foto itu telah memberiku banyak energi. Mereka juga tak tahu sosokmu yang terlukis di dalam hati dan tak pernah pudar, meski belasan tahun berlalu. Dari jauh, kulihat engkau bahagia dengan kehidupanmu. Itu membuatku senang, meski di satu sisi menorehkan luka. Bukankah cinta harus bahagia atas kebahagiaan yang dicintai dan tidak membiarkan dirusak ego semata? Perempuanku, kau tidak tahu betapa sulitnya untuk tetap dalam ketulusan, untuk tidak mengirimkan surat-surat ini padamu sampai waktunya tiba, untuk menyimpan cinta dalam diam dan melewati hari dengan hati teriris-iris oleh rindu, cinta, cemburu. Pernah aku menangis dan ingin menyerah atas cinta yang dia pilihkan untukku. Tapi perempuanku juga keajaiban yang dikirimkan Tuhan. Untuk anugerah sebesar itu, aku hanya perlu bersabar. Bingkisan ini kira-kira isinya apa ya? Bagaimana kalau kita buka juga? Baca suratnya aja udah salah, Dim. Masa kita membuka bingkisannya juga? Aku penasaran. Lalu penasaran itu memberimu hak untuk melanggar privasi orang. Ini surat terbaru dan terpanjang. Cinta, aku harap surat ini sampai padamu, sekalipun kukirimkan surat-surat sebelumnya yang tak pernah kukirimkan. Hanya ada 2 alasan yang membuatku mengirimkan surat ini, beserta sebuah bingkisan yang telah kusiapkan sejak 8 tahun lalu dan selalu kusiapkan dengan baik. Sejak pertama aku mengenalmu, telah kutekadkan untuk menyerahkan semua ungkapan perasaan dan bukti kesungguhan padamu jika masanya tiba. Jika Allah memberi pertanda dan membuang satu kemustahilan sehingga aku bisa bersamamu. Kedua, jika aku merasa waktuku akan tiba tak lama lagi. 3 tahun ini kesehatanku memang kurang baik. Satu-satunya yang kusesali adalah itu membuatku tak bisa lagi mengejar wajahmu dan menikmati keindahan dan ketulusan. Hal yang dulu selalu kulakukan, memandangmu dari jauh, dari depan, di mana daun-daun nusa indah terserak. Melihatmu berbicara dan tertawa membuatku merasa hidup. Barangkali memang harus begini ketentuan Allah, bahwa hanya selamanya hanya bisa memilikimu dalam angan, harapan, dan impian, tidak lebih. Tapi perempuan, tak pernah ku sesali pilihan yang kubuat. Sebab bisa memiliki harapan untuk bersamamu lebih dari cukup bagiku. Sebab seperti yang pernah kukatakan, sebelumnya aku tak pernah punya cita-cita, dan perempuanku memberiku cita-cita itu. Aku mencintaimu, teramat sangat, pada batas terdalam cinta yang mungkin dirasakan seseorang. Dan telah pula kubuktikan semampuku. 18 tahun meneropong kebahagiaanmu, melihat anak-anakmu tumbuh besar, memberiku rasa aman. Sebab kini aku tahu, sekalipun aku tak ada, mereka akan menjadi perisai dan pelindung yang baik bagimu. Bingkisan ini harus kusampaikan kepadamu sebagai bagian dari harapan indah yang kubangun. Dulu aku selalu membayangkan memberikannya langsung kepadamu, sekaligus bersimpuh di lutut
dan mengucapkan kata-kata lamaran yang layak dikenang dalam sisa hidup. Melamarmu dalam suasana suci ketika mencintaiku tidak lagi menjadi halangan bagimu. 18 tahun mencintaimu dalam diam. Sebentar lagi mungkin habis waktuku. Tapi tak pernah kusesali hari ketika aku melihatmu di teras masjid. Terima kasih Tuhan atas cinta sekali yang kau beri. Mungkin ini memang jalan takdirku, mengagumi tanpa dicintai. Tak mengapa bagiku, asal kau pun bahagia dalam hidupmu, dalam hidupmu. Telah lama ku pendam perasaan itu, menunggu hatimu menyambut diriku. Tak mengapa bagiku, mencintaimu pun adalah bahagia untukku, bahagia untukku. Ku ingin kau tahu, diriku di sini menanti dirimu, meski ku tunggu hingga ujung waktuku, dan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya. Dan izinkan aku memeluk dirimu kali ini saja, untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya, dan biarkan rasa ini bahagia untuk sekejap saja. Ku ingin kau tahu, diriku di sini menanti dirimu, meski ku tunggu hingga ujung waktuku, dan